Apa yang dilakukan Neneng sangatlah berbahaya. Agar-agar yang harusnya memberikan energi dan vitamin pada tubuh, nyatanya di tangan Neneng, agar-agar tersebut menjadi racun. Sehari-hari, Neneng kerap berjualan di sini. Agar-agar yang berbentuk seperti es krim ini memang dikemas dengan menarik agar para pembeli banyak yang datang. Lihat saja, tidak perlu waktu yang lama agar-agar ala Neneng ini langsung diserbu oleh para pembeli cilik ini. Namun apa jadinya bila para anak-anak ini secara rutin mengkonsumsi bahan kimia yang terkandung di dalam agar-agar ala Neneng tersebut? Jadi kebanyakan efek-efek dari pewarna makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu dalam jangka pendek, dalam artian dosisnya tidak berlebihan pun tuh sudah berbahaya. Jangka pendeknya bisa menyebabkan mual-mual, diare, muntah, dan pusing. Itu efek langsungnya ya. Sebagai catatan, apa yang dikonsumsi oleh para pembeli agar-agar ala Neneng saat itu bukanlah agar-agar yang mengandung bahan kimia. Kami hanya ingin melihat bagaimana Neneng berjualan dan siapa saja pelanggannya. Tapi bayangkan, sudah 2 tahun lamanya hingga sekarang, Neneng tidak sekalipun berpikir untuk berhenti berjualan. Dan yang sangat mengejutkan, Neneng tidak mengetahui bahaya yang terjadi di balik bahan kimia tersebut. Mbak, ini kan bahan pengawetnya bisa dibilang nggak baik buat kesehatan tuh kan gitu, karena pakai pewarna. Iya. Mbak sendiri tahu nggak sih sebelumnya bahaya pakai ini, pakai pewarna atau pemanis gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Jadi malah pakai aja gitu. Iya. Tidak hanya Neneng, pedagang lain pun diduga masih banyak yang melakukan kecurangan pada makanannya. Kewaspadaan akan makanan yang kita konsumsi haruslah datang dari diri sendiri. Yang perlu dikritisi adalah biasanya pengawet, pewarna, dan penyedap rasa yang dijual di jajanan pasar tuh memang kurang baik. Dan itu disebabkan oleh karena pengetahuan dari penjualnya sendiri masih minim. Jadi kalau untuk dibilang apakah efeknya akan berbahaya, tentu. Bila banyak korban dari kecurangan makanan adalah anak-anak, maka kontrol pertama dari keluarga haruslah lebih diperketat. Sebagai langkah pertama, Anda bisa membuat sendiri agar-agar di rumah untuk dijadikan bekal sang buah hati. Cara membuatnya pun tidak sulit. Ditambah lagi, kita pun bisa menambahkan buah alami sebagai topping tambahan agar anak-anak semakin tertarik. Dengan begini, agar-agar pun bisa dinikmati tanpa rasa khawatir. Namun, jajanan berbahaya yang banyak beredar di lingkungan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah, memang perlu pengawasan ketat. Lantas, sudahkah sekolah-sekolah berperan aktif terhadap hal itu? Kami selalu menyampaikan kepada anak-anak, jajanlah makanan yang sehat, yang dibungkus, baik itu dibungkus dengan plastik maupun dibungkus dengan daun pisang seperti itu. Terus disampaikan, jangan membeli makanan yang warnanya sangat menyolok. Sekarang kan banyak, mulai dari sirup juga kan ada itunya ya, minuman. Kemudian makanan, terutama adalah makanan-makanan yang banyak memakai saus, itu seperti saus yang di botol itu kan tidak kurang higienis ya, seperti itu. Terkait bahaya dan maraknya jajanan tidak sehat di masyarakat, beberapa orang tua yang kami temui memberikan komentarnya. Miris sih, kita dari kitanya sih harus lebih hati-hati milih makanan untuk anak, jadi biar anak gak jajan sembarangan di luar. Kadang-kadang anak saya kalau kita suka, namanya anak ya, suka nyolong-nyolong batuk, ketawanya itu dari batuk aja kita. Wah, kamu jajan apa nih di sekolah? Enggak mah, pasti yang enggak. Udah pasti itu nggak bisa ditebak. Upaya pengawasan dan penindakan dari pihak-pihak terkait termasuk dari pemerintah dan masyarakat terhadap jajanan berbahaya bagi kesehatan perlu berlangsung secara terus-menerus. Pembiaran dan pengabaian
harusnya tidak lagi terjadi. Jadi, jangan bilang tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.